Materi bahasa Indonesia kali ini yaitu berbagi ide melalui diskusi dan seminar. Diskusi panel adalah diskusi yang diikuti oleh seorang moderator, 2-4 orang pembicara atau panelis, dan diikuti oleh banyak peserta. Tujuannya yaitu untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai suatu masalah kepada para pendengar. Pengertian diskusi. Diskusi adalah suatu kegiatan tukar pikiran antara dua orang atau lebih mengenai suatu permasalahan untuk mencapai tujuan tertentu. 3 unsur pokok diskusi, yaitu dilakukan oleh satu orang atau lebih, adanya masalah yang dibicarakan, adanya tujuan yang hendak dicapai secara bersama. Jenis-jenis diskusi lainnya yaitu diskusi kelompok, seminar, workshop atau lokakarya, rapat, kolokium, kongres, konferensi, simposium, sarasehan, cawanikan, dan debat. Diskusi kelompok adalah bentuk diskusi yang paling sederhana. Untuk mengadakan suatu diskusi kelompok, hanya diperlukan adanya ketua atau moderator, notulis, dan beberapa peserta yang sekaligus berperan sebagai penyaji maupun penyanggah. Diskusi kelompok berfungsi untuk melatih individu agar saling menghargai pendapat satu sama lainnya. Seminar adalah bentuk diskusi yang digunakan untuk mencari kesepakatan atau kesamaan langkah atau pandangan dalam menghadapi persoalan yang bersifat formal. Seminar biasanya fokus pada sebuah topik tertentu, seperti masalah sehari-hari yang dilakukan dalam bentuk dialog dengan moderator. Kadang juga ada sesi debat dan sharing pengalaman. Fungsi dari diskusi ini adalah untuk melatih hidup bermusyawarah dalam menyelesaikan berbagai masalah dan mencari solusinya. Diskusi panel. Diskusi panel biasanya dilakukan untuk memperluas wawasan mengenai suatu masalah yang sedang banyak dibicarakan. Biasanya diskusi ini melibatkan beberapa pakar sebagai panelis atau pembicaranya. Simposium. Simposium adalah bentuk diskusi yang diselenggarakan untuk membahas prasaran-prasaran mengenai suatu pokok persoalan atau masalah tertentu. Hasil dari simposium dapat disebarluaskan terutama dari pembahas utama dan penyanggah, sedangkan pandangan-pandangan umum yang dianggap perlu saja. Lokakarya atau workshop.
Lokakarya adalah bentuk diskusi atau pertemuan para ahli atau pakar dengan tujuan untuk membahas suatu masalah di bidangnya. Lokakarya atau dengan nama lain disebut dengan workshop tersebut dalam pertemuan ilmiah kecil. Perbedaan lokakarya dengan seminar adalah hasil yang didapat. Lokakarya menghasilkan karya yang dapat digunakan peserta lokakarya dalam proses pembelajaran. Macam-macam diskusi lainnya yaitu diskusi panel. Diskusi panel adalah bentuk diskusi yang dibahas secara bergilir oleh beberapa pembicara. Peserta baru diberi kesempatan berbicara apabila para panelis telah selesai menyampaikan materinya. Diskusi kelompok. Diskusi kelompok adalah diskusi yang mengacu pada terbatasnya jumlah kelompok peserta. Misalnya, kelompok dapat terjadi atas kesamaan profesi, usia, status, jenis kelamin, latar sosial, dan budaya. Debat. Debat adalah suatu pembahasan mengenai suatu pokok masalah di mana masing-masing peserta saling memberikan alasan untuk mempertahankan pendapatnya. Biasanya dibagi menjadi dua kelompok, antara lain kelompok pro dan kelompok kontra. Seminar. Seminar adalah pertemuan untuk membahas suatu masalah oleh para ahli. Simposium. Simposium adalah pertemuan yang diselenggarakan oleh para ahli untuk membahas permasalahan dari sudut pandang tertentu. Misalnya, dokter untuk membahas penyakit SARS. Lokakarya. Lokakarya sama juga dengan seminar, biasanya ada sesuatu yang dihasilkan. Rapat. Rapat adalah proses berpikir bersama untuk membicarakan masalah yang menyangkut kepentingan bersama. Selanjutnya yaitu mempelajari tentang proses pemecahan masalah. Langkah pertama yaitu merumuskan masalah. Langkah kedua, mengidentifikasi masalah yang sebenarnya. Langkah ketiga, menganalisis dari berbagai sudut pandang. Langkah keempat, mengkaji cara penyelesaiannya. Langkah kelima, memilih dan menentukan pemecahannya. Dan langkah yang terakhir, melaksanakan pemecahan masalah secara bersama. Para pelaksana diskusi meliputi moderator, panelis atau penyaji, peserta diskusi, dan pelaksana selanjutnya yaitu notulis. Langkah-langkah yang dilakukan oleh pelaksanaan diskusi. Pertama-tama, panitia menghubungi calon panelis atau penyaji. Kemudian, panitia menyebarkan undangan dan pengumuman kepada khalayak. Selanjutnya, melaksanakan diskusi sesuai waktu dan tempat yang telah ditentukan dan direncanakan sebelumnya. Diskusi dipimpin oleh moderator
yang diawali pembacaan biodata dan persiapan para panelis atau penyaji. Moderator dibantu notulis merumuskan kesimpulan. Setelah tadi kita mempelajari tentang diskusi, sekarang kita masuk dalam materi seminar. Sudah kita singgung di awal tadi, yaitu seminar adalah pertemuan yang dilakukan oleh seseorang yang sedang melaksanakan tugasnya dengan satu atau beberapa orang penguji. Tujuan dari seminar adalah untuk mendapatkan kejelasan dan laporan dari penelitian yang telah dilakukan. Langkah-langkah seminar yaitu sebagai berikut. Langkah pertama, pemakalah menyampaikan gagasan-gagasan. Selanjutnya, dilanjutkan dengan forum tanya-jawab. Peserta menyampaikan tanggapannya. Kemudian selanjutnya pemakalah memberikan tanggapan balik berdasarkan tanggapan dari peserta. Akhir dari seminar, moderator merumuskan kesimpulan diskusi. Struktur makalah yang perlu disiapkan sebelum pelaksanaan diskusi dan seminar. Bagian pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tahap pemecahan masalah. Bagian pembahasan berisi tentang uraian hasil kajian dari penelitian atau karya yang dibuatnya. Bagian yang terakhir biasanya disebut dengan penutup atau kesimpulan, berisi tentang kesimpulan dari masalah yang dibahas. Tanggapan dalam diskusi. Tanggapan-tanggapan dalam diskusi dan seminar biasanya berupa pertanyaan, dukungan, sanggahan, kritik, dan saran. Demikianlah materi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih.